Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Penghuni pabrik tahu yang kemudian menjadi omongan masyarakat tentang para penghuninya ternyata bukan hanya omong kosong belaka. Terdapat misteri turun-temurun yang tertutup rapat. Walau sudah sangat kental dengan beberapa kejadian yang tidak pernah masuk di akal, tentang penghuni pabrik tahu ini tetap menjadi pertanyaan yang semakin berkembang dengan makhluk tak kasat mata itu. Anak pertama pemilik pabrik tahu bernama Pabrik Tahu Putra libur kuliah. Kali ini kamu harus pulang, bantu-bantu bapakmu. Di rumah kasihan dia sudah tua. Malahan kemarin baru saja sembuh dari sakit. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam HP-ku. Pesan itu dari ibu. Aku membacanya setelah baru saja libur di hari pertama semester kali ini. Dan memang wajar, ibu menyuruhku pulang karena hampir bisa dikatakan jarang pulang di kota kembang ini. Tidak lama aku telepon ibu langsung. "Bagaimana kabarnya ayah, Bu?" tanya Putra. "Mulai membaik, Put. Kamu jadi pulang kapan? Sekalian jemput adikmu," ucap ibu. "Jadi hari ini malahan sore sepertinya aku pulang langsung, Bu," sahut Putra. "Iya, beberapa hari kemarin ibu bolak-balik ngurus tahu. Walau kebanyakan Mang Ujang yang menggantikan bapak sementara," ucap ibu. Dwi Rini Susanti, perempuan terkuat yang pernah aku tahu. Perempuan tersabar dan pahlawan. Bahkan aku sering menyebutnya malaikat. Entah hatinya terbuat dari apa, bisa bertahan dan sekuat sampai hari ini dan kondisi seperti ini. Sekarang tahun 2014 tidak terasa genap umurku di kepala dua. Aku hanya mencoba menuntaskan amanah orang tua agar terpelajar, walaupun kenyataannya tidak sama sekali. Menyukai bacaan membuatku belajar sastra, sampai mencintainya begitu saja. Di usiaku sekarang, didikan bapak salah satu didikan yang membuatku selalu ambigu dan tidak pernah percaya sekalipun. Tidak lama setelah ibu, aku langsung mengabari Rini. "Rin, ini kakak. Ibu nyuruh pulang bareng." "Gimana, Rin?" ucap Putra di telepon. "Iya, ibu juga sudah mengabari aku, Kak. Katanya ayah sudah mulai sembuh," sahut Rini. "Sore ini kakak jemput kamu ke kosan ya," ucap Putra singkat. Kak, sepertinya kita memang harus diam dulu di rumah. Libur sekarang." "Aku kasihan," kata ibu. "Dia yang mengurus tahu selama ayah sakit," jawab Rini. Setelah selesai berbicara dengan Rini, langsung aku berkemas karena hari sudah mulai siang. Selesai menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan mobil, karena sudah lama jarang aku pakai. Aku biasanya hanya menggunakan motor saja untuk segala aktivitasku di kota ini. Sambil ngemil dan membuka beberapa file keluarga di laptop, aku tersenyum mengingat Rini karena hampir banyak sekali foto dia. Rini Dwina Wijaya sudah semakin cantik. Adikku satu-satunya. Tahun pertamanya tinggal satu kota denganku, walau aku dan Rini berbeda kampus dan berbeda juga sesuatu yang kita cita-citakan. Rini lebih ingin menjadi pengajar, dan dengan segala rasa tertariknya pada sejarah, dia juga dengan segala keberuntungannya bisa masuk salah satu kampus yang dia inginkan. Sudah cukup aku menggambarkan Rini dengan segala kebawelannya, sudah seperti ibu. "Rin, 15 menit lagi kakak sampai. Jangan lama,"
kakak nggak mau masuk gerbang kosan. Males parkir ya, ujar Putra di telepon. Iya, aku sudah siap. Ibu juga tidak titip apapun, hanya bilang sebelum larut malam sudah sampai di rumah, Kak, sahut Rini. Iya, kamu kabarin aja ibu, ini sedikit macet. Tahu sendiri jalan ke atas ke kosan kamu gini banget macetnya, ucap Putra. Jalanan sore di hari Senin di kota ini tidak perlu ditanya lagi kenapa bisa macet seperti ini. Karena terbiasa, jadinya biasa-biasa saja menikmatinya. Setelah melewati kemacetan, akhirnya Rini sudah ada dalam mobil denganku. Perjalanan menuju rumah lumayan memakan waktu sekitar 3 jam. Menggunakan kendaraan roda 4. Sepanjang jalan, Rini tidak berhenti bercerita tentang apapun pengalaman barunya. Dan aku hanya menghabiskan beberapa batang rokok. Walau Rini selalu komplain dengan kebiasaan aku yang sudah lama ini, tiba-tiba Rini bertanya, Kak, kita kan hanya beda 2 tahun umurnya. Kenapa kakak bisa sebenci itu pada pabrik tahu dan bapak? Maaf ya kak, aku bertanya ini, ucap Rini dengan penuh ketidakenakan. Nanti saatnya juga kamu tahu sendiri, Rin. Atas jawaban pertanyaanmu itu, sahut Putra dengan nada datar. Kakak percaya dengan cerita orang-orang di sana tentang pabrik menyeramkan punya ayah, sahut Rini. Karena memang sebelumnya aku dan Rini tidak pernah membahas apapun tentang salah satu usaha keluarga yang sampai saat ini bisa memberikan apa yang aku mau. Segala yang belum Rini ketahui hanyalah rasa penasaran, belum tentu dia bisa mengerti akan keadaan. Kakak percaya, Rin. Apalagi Mang Ujang, tangan kanan bapak, sangat dekat dengan kakak dari kecil. Kalau kamu, Rin? Tanya Putra. Aku sih tidak, sama sekali tidak. Beberapa logika yang aku pelajari tidak menuntut aku harus percaya pada hal begituan. Apalagi tentang perempuan dekat pohon tua di belakang pabrik itu, sahut Rini menjelaskan. Rin, kamu dan kakak 2 karakter yang berbeda. Jangan harus sama, apalagi soal yang berhubungan dengan makhluk gaib dan keanehan. Lagian itu sudah menjadi cerita dari zaman kakek. Pabrik itu ya sudah begitu, ucap Putra menjelaskan dan Rini hanya menatap wajah Putra. Sebenarnya ada apa sih dengan pabrik itu, Kak? Aneh sekali, sampai sebegitu menyeramkannya. Aku beberapa kali zaman SMA suka bingung ditanya sama teman soal pabrik tahu bapak itu loh, Kak. Sahut Rini dengan lucunya mengomel. Hahaha, jangankan kamu, kakak lebih duluan merasakan itu, Rin. Jawab Putra sambil tertawa karena lucu dengan omelan Rini. Benar kata Rini, saking angkernya, pabrik tahu punya bapak suka menjadi pertanyaan padaku juga. Padahal aku tidak mengaminkan apa yang pernah Mang Ujang ceritakan kepadaku. Hanya mendengar tanpa menyaksikan langsung yang terjadi dalam ceritanya. Lagiannya, pabrik itu masih beroperasi dan di tangan bapak semakin berkembang. Walau dilema buatku, di balik kesuksesan bapak, masih banyak hal yang tidak aku suka, bahkan tanpa alasan tentunya. Perjalanan menuju rumah tinggal setengahnya lagi. Rini masih saja berputar dengan pertanyaan pabrik tahu itu. Mau bagaimanapun, hal-hal aneh atau katakan menyeramkan tidak akan bertemu jika disatukan dengan logika. Rini hanya tentang benar dan salah, iya atau tidak, dan kenapa saja pabrik tahu bisa seperti itu. Kak, sebentar lagi sampai. Apa kita ke pabrik tahu dulu gitu ya? Jam segini biasanya pekerja bapak lagi pada istirahat. Kita belikan mereka makanan, pasti senang. Ucap Rini mempunyai inisiatif seperti itu. Ide yang bagus. Beli gorengan dan lain-lain aja ya, Rin. Ntar di depan kamu turun, sahut Putra. Setelah Rini membelikan makanan dan lain-lain, aku mengabari Mang Ujang bahwa aku akan berkunjung ke situ. Mang Ujang tentunya sangat senang karena memang sudah lama tidak berjumpa dan saling mengabari soal bapak dan pabriknya hanya via telepon. Aku dan Rini sudah semakin dekat dengan pabrik tahu itu. Pabrik itu di ujung kampung,
Otomatis untuk sampai dahulu menuju pabrik, aku harus melewati jalanan belakang kampung. Karena memang bisa diakses untuk keperluan transportasi yang memang pada zaman dulu kakek yang membuka jalan tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat pabrik tahu itu. Memang dari zaman aku mulai tahu bahwa itu adalah usaha keluarga. Bangunannya tidak pernah direnovasi total, hanya beberapa saja di bagian dalamnya. Bangunan tua dengan kanan dan kiri masih kebun. Memang jika melihat begini, kesan menyeramkan akan datang duluan. Apalagi untuk pembuangan limbah, dari zaman kakek sudah mempunyai seperti kobakan sendiri atau kolam dan saluran air pembuangan untuk pabrik itu. Semakin mendekat, aku sudah bisa melihat Mang Ujang membukakan gerbang. Kebetulan aku sampai pas sekali baru beres waktu ibadah sholat maghrib saat itu. Kesan pergantian sore ke malam menambah kesan. Pabrik ini semakin membenarkan apa yang sering orang-orang katakan. Angker. Putra, anak lelaki Wijaya Kartakusuma, dan Rini, anak perempuannya Ibu Dwi Rini Susanti. Lama sekali tidak berjumpa, hehehe, ucap Mang Ujang ketika aku dan Rini baru saja turun dari mobil. Hahaha, Mang Ujang, pengasuh aku yang selalu membela ketika aku salah menurut Bapak, jawab Putra sambil berpelukan dengan Mang Ujang dengan hangat. Neng Rini semakin cantik, udah gede. Padahal Amang tahu kecilnya, anak perempuan yang selalu Bapak Jaya banggakan, ucap Mang Ujang. Mang, itu ambil di bagasi belakang, aku bawa makanan, hehehe, sahut Rini. Setelah Mang Ujang mengambil makanan, langsung saja aku dan Rini berjalan menuju halaman pabrik ini. Memang hanya karena suasana saja yang membuat aku membenarkan pabrik tahu ini menyeramkan. Tapi cerita dan segala tanggapan masyarakat di sini yang pernah melihat kebenarannya belum bisa aku iakan. Aku dan Rini menyapa dan bersalaman satu persatu pekerja tetap Bapak ini. Ada Mang Toha, Mang Deden, Jajang, Bagus, dan Agus yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Melihat sekeliling dalam pabrik ini tidak sama sekali kesan angker ini aku dapatkan. Entah karena terbiasa atau entah karena aku adalah bagian dari keluarga. Mengelilingi sambil berbagi makanan yang Mang Ujang pisahkan tentunya mengobati sedikit rasa rinduku pada Apih, kakekku, dan Ning, sebutan dekat untuk nenekku yang dua-duanya sudah meninggal. Ketika aku dan Rini masih sekolah menengah pertama, segala kenangan di pabrik ini menjadi saksi aku dan Rini di masa kecil. Sering dan ingat betul aku jadikan tempat ini bermain. Kemudian aku, Rini, dan Mang Ujang ke ruangan pengemasan tahu. Bi Emma, Bi Cucu, Lisa, Evi, dan Bi Tami. Terutama Bi Tami pekerja Bapak yang paling lama. Karena sudah tua, bahkan umurnya aku rasa di atas umur Bapak. Setelah berkeliling, ada bagian belakang pabrik seperti teras khusus untuk Bapak dan Ibu menghabiskan banyak waktu. Tidak lama, aku duduk di sana dan Rini menghadap ke kebun Ibu yang menanam banyak tumbuhan dan bunga di sana. Sepertinya aku sedikit berubah, Kak, soal ketidakpercayaan aku terhadap pabrik ini, ucap Rini pelan. Kenapa emangnya? Tanya Putra singkat. Suasananya memang pantas. Orang-orang menyebutnya seram, ucap Rini dengan perlahan. Memang tanggapan warga di sini seperti itu, apalagi ini di ujung kampung. Tidak terhitung sudah hampir 20 tahun lebih. Amang saja bekerja di sini bareng Bapak Jaya, ayah kalian, ucap Mang Ujang sambil menyodorkan teh hangat pada Putra dan Rini. Walaupun hal itu membuat Rini dan Putra kaget. Lagian Amang tidak pernah menyalahkan tanggapan orang-orang pada tempat usaha ini. Sejarah, masa lalu, dan banyak faktor lainnya yang membuat tempat ini menyeramkan, kata orang-orang. Bahkan Amang mengiyakan ada penghuni lain di sini, di pabrik ini, ucap Mang Ujang dengan menatap kosong.
Seketika suasana hening. Aku merasakan sangat dalam apa yang dikatakan Mang Ujang saat ini. Walau yang aku tahu dia suka bercanda, tapi apa yang dia katakan sangatlah dalam. Mungkin itulah bahasa hati yang sampai saat ini masih aku pelajari. Maaf Mang, kalau aku bilang begitu barusan, ucap Rini tidak enak hati. Tidak apa, Mamang bilang begini karena kalian juga sudah besar, dan Amang anggap kalian sudah dewasa, sahut Mang Ujang, mengusap matanya. Sebegitu dalamnya, Mang? Tanya Putra. Sangat, Put. Apalagi semenjak Bapak sakit-sakitan belakangan ini, ucap Mang Ujang menatap sayu Putra dan Rini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 19 lebih dan sudah beberapa kali dering HP Rini berbunyi panggilan dari ibu, aku dan Rini pamit untuk segera menuju rumah. Tiba-tiba angin yang menggoyahkan 3 pohon jati di hadapanku ini sangat kencang, dan Mang Ujang menatap pohon itu sangat tajam. Aku tidak mengerti kenapa ada angin kencang tiba-tiba. Tapi selanjutnya aku abaikan dan berjalan kembali menuju halaman depan pabrik. Setelah pamit, aku dan Rini masuk dalam mobil. Otomatis pandanganku saat berada dalam mobil menghadap lurus ke pabrik itu. Melihat pohon besar, belakang pabrik saking tingginya, daun paling atas terlihat di halaman parkir yang lumayan luas ini. Penghuni lain yang diucapkan Mang Ujang mengganggu pikiranku. Apalagi saat memandang pohon itu. Langsung aku hidupkan mobil. Tumben tidak langsung menyala. Perlu beberapa kali mencoba baru menyala. Kak, kenapa kelihatannya gelisah sekali? Sampai berkeringat begitu, ucap Rini. Karena khawatir dan tiba-tiba seperti itu. Nggak apa-apa, Rin. Kakak baik-baik saja, ucap Putra berbohong. Padahal aku sedang tidak baik karena melihat sosok di samping pabrik dekat mobil yang biasa digunakan mengantar tahu. Ada sosok yang memperhatikan. Tatapannya pas sekali ketika aku melihat ke arah situ, dan langsung seketika aku melihat spion mobil ada bayangan yang melintas dengan cepat. Hal itu tidak aku bilang ke Rini karena aku saja dibuat sangat kaget sekali. Perjalanan menuju rumah tidak jauh. Hanya karena memang rumah letaknya paling depan di kampung ini, jadi perlu melewati beberapa perumahan warga sekitar. Dalam mobil, aku lihat Rini hanya melamun kosong. Hei, mikirin apa kamu, Rin? Tanya Putra, menepuk pundaknya. Ih, kaget banget aku, Kak, sahut Rini singkat. Ya, kamu melamun segala, jawab Putra. Sepertinya aku harus tarik omongan aku yang barusan di jalan soal ketidakpercayaan kepada pabrik ini tentang pabrik ini yang menyeramkan itu, Kak, ucap Rini. Kenapa memangnya? Kakak rasa itu hal yang wajar. Soal percaya atau tidak pada makhluk gaib, Rin, sahut Putra. Tapi tadi aku melihat Mang Ujang ada 2, Kak. Pas Mang Ujang di teras, bareng kita ngobrol, aku melihat ke arah Mang Toha yang sedang membakar kayu. Masa jelas ada Mang Ujang di belakang dia, Kak, jawab Rini menjelaskan dengan tatapan cemas kepada Putra. Kakak tidak bisa bilang itu salah penglihatanmu saja. Kakak juga melihat seperti ada yang memperhatikan. Pas menyalakan mobil tadi susah sekali, sahut Putra. Kenapa hal itu sih, Kak? Apa yang menyeramkan itu? Kenapa pabrik Bapak itu menyeramkan? Tanya Rini sangat penasaran sekali. Tidak sempat aku jawab karena sudah dekat dan garasi rumah sudah terbuka. Sepertinya Bimah, pembantu rumah, sudah disuruh ibu untuk juga berjaga. Baru saja turun, benar saja Bimah sudah menyambut aku dan Rini. Tega banget, kata ibu. Tidak lama lagi, Den, Putra sama Neng Rini sampai. Tapi ini udah jam 8 lebih baru sampai, ucap Bima mengeluh. Iya Bi, maaf. Tadi mampir dulu ke pabrik bawa makanan sambil lihat-lihat, sahut Putra. Iya, Bibi, aku kangen banget sama Bibi, sahut Rini.
Ya udah. Bibi bawain dulu barang bawaan kalian. Kih, ibu sama bapak sudah menunggu kalian dari sore. Kasian, jawab Bi Imah. Bi Imah salah satu orang kepercayaan ibu di rumah, sepertinya juga Bi Imah tahu betul segala yang terjadi di rumah. Bagaimana tidak, karena dia tahu juga sejak aku lahir. Apalagi Rini. Rumah, melihat sekitar, hanya rindu dengan segala yang pernah terjadi di sini. Dulunya rumah ini punya Apih, kakekku. Karena dulu aku ada keluarga tinggal di pulau yang berbeda. Sejak umurku 2 tahun, aku pindah ke rumah ini. Faktor kakek dan nenek sudah tua juga salah satunya. Begitulah ibu pernah bercerita. Bangunannya lebih tua dari pabrik itu. Perombakan hanya bagian dalam saja beberapa kali. Sisanya masih seperti bangunan tua zaman tahun 80-an dan 90-an. Bisa dibilang di kampung ini, rumah ini paling tua. Walaupun menurut orang-orang rumah tua selalu dengan kesan menyeramkan, tapi aku selalu merasa nyaman. Bagaimana ini? Jam segini baru sampai. Kalian dari mana? Tanya ibu. Hehehe, ini loh Bu, Rini. Ngajak dulu ke pabrik, sahut Putra menyalahkan. Enggak Bu, Kak Putra yang mau-mau. Ya udah, jadinya mampir, ucap Rini membela diri. Bapak mana Bu? Tanya Putra. Barusan sekali masuk kamar, nunggu kalian kelamaan, sahut ibu. Ya, padahal aku kangen sama bapak, ucap Rini sambil manja-manja sama ibu. Gini Put, apalagi kamu. Sebelum makan, intinya selama kamu liburan, bapak pengen kamu yang urus dulu pabrik. Bagaimana? Tanya ibu. Tidak tahu Bu, bukan menolak, tapi aku ingin bicara dulu dengan bapak. Mungkin ini waktu yang tepat dengan kondisi seperti ini, ucap Putra menjelaskan. Setelah hanya mengobrol sebentar dengan ibu, aku langsung saja makan duluan, meninggalkan Rini dengan ibu yang masih kangen-kangenan. Seperti biasanya, di rumah aku selalu makan hanya ditemani Bi Imah. Dan, gimana tadi abis dari pabriknya? Tanya Bi Imah sambil menemani Putra makan. Seperti biasa, Bi. Ditemenin Mang Ujang, jawab Putra. Ibu kemarin cerita katanya Aden mau ngurus dulu pabrik sementara, sahut Bi Imah. Iya Bi, ibu cerita apa lagi? Oh iya, bapak sakit apa sebenarnya? Tanya Putra. Bi Imah tidak pernah berbohong. Aku kenal, bahkan sudah seperti ibu kedua di rumah ini. Dengan tatapan seperti ingin menangis, Bi Imah menjawab. Anu Den, ucap Bi Imah terbata-bata. Begini Bi, demi kebaikan semua, dan lagian Bibi harus hargain aku kan? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kasih tahu aja aku Bi, lagian aku sudah cukup dewasa untuk menanggapi masalah bukan? Sahut Putra meyakinkan Bi Imah. Demi Allah Den, Bibi nggak tahu apa-apa tentang sakitnya bapak itu apa dan kenapa. Tapi setahu Bibi dari obrolan ibu, ada sangkut pautnya dengan pabrik itu Den, jawab Bi Imah dengan terbata-bata. Aku juga menyangka ada sesuatu yang berkaitan dengan itu Bi. Lagian baru lagi aku kesana, kenapa ada makhluk tak kasat mata itu memperhatikan aku. Rini bahkan sampai melihat Mang Ujang jadi 2. Ini aneh sekali Bi. Bibi percaya itu? Tanya Putra, meyakinkan. Jauh sebelum hari ini Aden cerita, pabrik dan penghuni lainnya memang suka menunjukkan diri seperti itu. Itulah kenapa orang-orang menyebutnya pabrik angker. Untung kebantu sama tahunya yang emang enak. Dan Bibi percaya dengan apa yang Aden katakan, jawab Bi Imah. Sambil menghabiskan opor ayam kesukaanku, sesekali aku melihat wajah Bi Imah. Kenapa matanya sangat berlinang seperti sedih. Entah bingung, entah dia pengen nangis, atau hal ini sesuatu yang sangat dalam baginya. Bener Bi, apa ya kaitannya dengan sakit bapak?
Walau Bibi tahu aku tidak pernah berdamai dengan bapak karena kelakuan menjijikan itu kepada ibu, ucap Putra. Ini persis dengan kejadian sebelum Apih kakek, Aden, dan Ning nenek Aden sebelum meninggal. Tidak ada yang pernah tahu sebenarnya apa sakitnya dan kenapa penyebabnya. Tapi kemunculan makhluk gaib di pabrik suka semakin menjadi, sahut Bi Imah sambil meneteskan air mata. Perkataan Bi Imah ini yang membuat aku berburuk sangka dengan kelakuan bapak selanjutnya. Aku hanya bisa menenangkan Bi Imah dan kemudian jalan menuju kamarku. Pelan-pelan sambil memikirkan satu kalimat yang diucapkan Bi Imah. Kejadian ini persis dengan kejadian sebelum Apih dan Ning, kakek dan nenekku meninggal. Jelas, aku akan percaya sangat pada ucapan Bi Imah. Dia sebagian saksi bagaimana keluarga besarku sampai sekarang, bagian dari perjalanan keluargaku. Rini mana, Bu? Tanya Putra. Sudah ke kamar dia. Tumben kamu makannya lama. Cerita apa dengan Bi Imah? Tanya ibu, tumben sekali seperti mengkhawatirkan sesuatu. Soal kuliah, Bu. Aku masuk kamar dulu ya, jawab Putra singkat. Karena masih berputar dengan pikirannya dan banyak pertanyaan. Semakin mendekat ke kamar, aku mendengar jelas ketawa perempuan di kamarku. Aku pikir ini karena masih ada yang perlu diobrolkan dengan aku. Jelas sekali tertawa-tawa. Memang kamarku jarang aku kunci, karena kalau Bi Imah mau membereskan kamar agar lebih mudah. Si Rini kenapa sih berisik banget begitu? Lagi lihat apa sih dia? Tanya Putra sambil membukakan pintu kamar. Dan aku dibuat mematung dia memandang sekeliling sambil menatap kosong. Tidak ada siapa-siapa di kamarku. Hanya jendela yang terbuka dan hordeng kamar yang tertiup angin. Karena tumben, jendela dibuka semuanya. Biasanya jarang sekali. Pikirku hanya satu dalam panik dan keringat mulai keluar. Siapa suara perempuan itu? Bibi. Ibu, tolong panggilkan Bibi suruh ke sini. Bantu aku bereskan pakaian yang aku bawa dari kosan, ucap Putra berbohong. Iya. Tumben kamu teriak-teriak berisik udah malam, jawab ibu. Memang kamarku dengan ruang santai keluarga tidak terlalu jauh sekali. Sambil menunggu Bi Imah ke kamarku, aku hanya duduk di kasur memandang kosong ke arah jendela. Siapa suara itu dan kenapa jendela tumben terbuka? Ini tidak biasanya. Kenapa, Den? Tanya Bi Imah. Kelihatan sekali Putra sangat kaget. Bukannya pelan-pelan kaget, aku Bi, sahut Putra. Iya, maaf Den. Cuman tumben, katanya mau dibereskan pakaiannya sama Bibi, hehehe. Tanya Bi Imah heran. Sini, duduk dulu Bu, serius ini. Aku nggak bercanda, jawab Putra sambil menarik Bi Imah duduk di kasur. Bibi di sini aja Den, sahut Bi Imah sambil duduk di lantai. Ya udah, aku juga duduk di sini, ucap Putra langsung bersila. Gini Bi, sumpah, ini sebelum aku masuk kamar aku dengar suara-suara ketawa-tawa. Aku pikir itu Rini. Pas masuk nggak ada siapa-siapa. Jendela pun tumben terbuka. Apa Bibi yang membuka sebelumnya? Tanya Putra dengan serius menatap tajam Bi Imah penuh ketakutan. Iya, Bibi yang membuka jendela Den, ucap Bi Imah sebelum selesai Putra memotong omongan Bi Imah. 3 jendela Bibi buka? Tanya Putra penasaran. Tidak Den, hanya 1. Itu juga Bibi disuruh Bapak. Bapak sudah beberapa hari sebelum waktu maghrib selalu di sini. Tapi tidak pernah membuka 3 jendela seperti itu, sahut Bi Imah. Sambil menunjuk ke arah jendela. Bapak? Tanya Putra dengan nada kaget. Iya Den. Suara tertawa seperti apa yang Aden dengar? Tanya Bi Imah. Sama penasarannya seperti Putra.
Baru saja aku menjawab, suara yang sama persis sebelumnya aku dengar datang kembali. Sangat jelas tertawanya, membuat bulu pundakku merinding. Karena jelas dan aku yakin Bi Imah juga mendengar hal yang sama. Seperti itu, Bi. Gak mungkin kalau itu suara Rini. Kamar ini jauh, Bi. Iya kan? Bener kan, Bi? Jawab Putra panik karena sangat menakutkan. Iya, bener. Sama persis suara itu setelah sekian lama akhirnya datang kembali. Itu suara yang pernah Bibi denger, Den. Sebelum kakek dan nenek meninggal, sahut Bi Imah. Dengan suara pelan dan berat menatap ke arah kosong, tatapannya sangat terlihat tegang sekali. Aku hanya diam tanpa suara, masih heran dan masih banyak tanda tanya. Ada hubungannya dengan pabrik tahu atau apa ini, Bi? Jawab Putra, panik. Tidak ada yang benar-benar tahu, Den. Bahkan ibu sekalipun. Tapi kalau jendela, Bibi tidak tahu, Den. Kalau Aden takut, mendingan jangan tidur di sini. Jawab Bi Imah singkat. Kemudian bangun menutup semua jendela kembali. Kemudian Bi Imah keluar kamarku. Begitu saja. Tidak seperti biasanya. Aneh juga pikirku dengan sikap Bi Imah seperti itu. Tapi ada apa ini sebenarnya? Saling berkaitan dengan masa lalu atau apa? Semakin banyak pertanyaan di pikiranku. Aku terbaring di atas kasur. Dalam kamar yang sudah lama aku tinggalkan, pikiranku dibuat berpikir dengan segala keanehan yang baru saja aku alami. Di hari pertama kepulanganku ke rumah ini dan setelah mampir dari pabrik, ini membuat kacau pikiranku, karena sebelumnya aku belum pernah mengalami hal seperti ini, dan dalam situasi seperti ini. Benar seperti apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi, ada suara yang tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah. Aku harus belajar tentang itu, tentang kejadian yang sekarang terjadi. Yang aku mau malam ini sebelum tidur berdamai dengan kebencian, kemudian menerima dengan akal segala keanehan yang baru saja terjadi. Walau menakutkan sekali, tidak mungkin ini tiba-tiba saja terjadi jika tidak ada maksud atas kejadian mengerikan ini. Benar-benar penuh misteri. Besok aku harus berbicara dengan Bapak, bertanya apapun yang mengganggu selama ini, yang hadir dalam pikiranku, keanehan pabrik, sosok penghuni dan segala sesuatu yang ingin aku ketahui. Egoku bicara demi kebaikan, nafsuku bicara karena penasaran. Bisa bantu tolong ambilkan botol itu? Saya tidak bisa jongkok karena perut saya lagi hamil besar. Ucap perempuan cantik, berambut keriting gantung, dengan mata sangat sayu. Bahkan, aku menatapnya untuk beberapa detik karena takjub sekali dengan kecantikannya. Halo mas, saya bicara dengan kamu loh. Bisa bantu aku? Ucap kedua kali perempuan itu. Iya mbak, bagaimana? Bantuin apa mbak? Sahut Putra terbata-bata masih kaget. Itu mas, botol minuman saya jatuh. Mas, kenapa segitunya melihat saya? Hehehe, jawab perempuan sambil tersenyum malu. Sangat cantik. Pandanganku sebelum mengiyakan dan membantu mengambil masih saja tidak bisa lepas dari wajah perempuan yang tidak aku kenal ini. Ini mbak botolnya, ucap Putra sambil mengosongkan botol. Ini mbak botolnya, ucap Putra sambil mengasongkan botol. Sakit, ini sakit. Perutku sakit sekali mas, jawab perempuan itu dan tiba-tiba langsung mendudukkan badannya di lantai. Aku sangat kaget. Apa ini akan melahirkan atau kenapa? Karena benar-benar tidak tahu sama sekali. Mas, tolong, ucap perempuan itu kesakitan. Aku harus bagaimana mbak? Jawab Putra gugup dan langsung jongkok berhadapan tidak jauh dengan perempuan itu. Tidak lama berselang, jeritan perempuan itu semakin kencang. Hanya bicara,
Tolong, sakit. Terus seperti itu berulang-ulang. Darah dari arah antara paha perempuan itu keluar seketika. Darah yang sangat merah. Aku masih belum berbuat apa-apa, mematung diam tanpa kata apapun. "Sini kamu, Mas," ucap perempuan itu sambil mengarahkan pisau tajam ke Putra seperti ingin menusuk punggung Putra dari arah atas. "Mbak, jangan Mbak, salah saya. Kenapa ya Mbak?" sahut Putra, menahan tangan perempuan dengan pisau di tangan kanannya. Dari teriakan kesakitan, tiba-tiba suara perempuan itu menjadi ketawa yang sangat menakutkan. Aku hanya bisa berteriak sejadi-jadinya dengan kencang, karena pisau itu sedikit demi sedikit sudah mendekat dengan badanku. "Ah!" Suara Putra menahan dengan sekuat tenaga dan mulai berlinang air mata. "Putra, bangun kamu. Ini teriak kencang sekali, udah pagi ini. Kenapa kamu?" ucap ibu membangunkan Putra. "Hah? Oh iya Bu, aku bangun ini," jawab Putra kaget. Kenapa harus mimpi dengan perempuan itu dan sudah lama sekali tidak mimpi semenyeramkan seperti barusan. Biasanya mimpi tidak jelas seperti ini. Ini jelas sekali. Perempuan hamil, cantik, ingin menusukku. Pikiranku, walau mata sudah terbuka, masih mencoba mengingat apa maksud dari mimpi itu dengan detail. Walau masih percaya itu hanya serbuk tidur, tapi aku harus menyimpan ingatan tentang mimpi itu juga. Masih melamun. Kirain ibu langsung mandi. Cepet, mandi, makan. Udah kebiasaan banget kamu kelewat sholat subuh. Kebiasaan di sana ini ya, ucap ibu mengomeli Putra. Iya, ini mau mandi. Nanti aku ke meja makan. Bilang sama bapak Bu, aku mau bicara panjang dengannya, sahut Putra sambil bangun berjalan ke kamar mandi. Iya, tapi harus tenang. Jangan pakai emosi. Kasian bapak belum sembuh total, jawab ibu. Ibu selalu saja kasihan sama orang lain. Apa kabar diri ibu sendiri? Kurang lama lagi waktu yang sudah berlalu ini, Bu, ucap Putra sambil masuk ke kamar mandi. Aku tahu ibu tidak akan pernah mau berdebat denganku soal perasaan yang dia pendam selama ini. Walau aku tidak berusaha memahami urusan mereka antara suami dan istri, aku hanya anak yang tidak bisa bersandiwara dengan waktu yang sudah cukup lama. Selesai mandi, langsung aku menuju tempat makan. Dari kejauhan sudah duduk bapak yang saling berhadapan dengan ibu. Posisi duduknya dan juga adik cantik Kurini yang kelihatan sangat cantik. Aku hanya tersenyum dan bicara dalam hati. Apa harus menunggu ada masalah sehingga bisa duduk seperti itu? "Hei, kamu cantik sekali. Mau kemana sih?" ucap Putra iseng sambil mengelus rambut Rini. "Ih, Bu, lihat tuh. Dia udah mulai genit sama cewek." "Udah berapa banyak cewek yang kamu gituin, Kak?" tanya Rini sambil ketawa. Sudah. Put, ayo duduk sana. Kita makan. Baca doa seperti biasa, ucap ibu. Seperti biasa, itu ucap ibu, yang sangat lucu saat mendengarnya. Seperti biasa itu, sering ini makan seperti jarang sekali. Beberapa tahun yang lalu mungkin. Aku sesekali menatap bapak, masih dengan raut muka yang arogan. Terlihat banyak pikiran dan sekarang aku baru sadar. Badannya yang 4 bulan lalu aku pulang masih agak lumayan gemuk, sekarang mulai kurus. Tidak terlalu lama waktu makan karena sangat terlihat antara ibu, Rini, bapak, dan aku ada sesuatu yang ingin disampaikan. Selesai makan, Bi Imah membereskan dibantu Rini. Herannya, Bi Imah tidak sama sekali memandang aku. Kenapa dia ini? Tidak seperti biasanya. Putra, panggil bapak. Iya pak, gimana?
Sebelum Bapak bicara, mau bagaimanapun kekesalan aku pada Bapak, aku sekarang sudah dewasa dan sedang belajar semakin dewasa. Seperti itu kan yang Bapak dan Ibu mau? Putra kaget dengan kesakitan Bapak. Bapak tidak usah minta maaf, dan Putra mau mengurus pabrik selama Putra di sini. Jawab Putra dengan tenang. Iya, Bapak terlalu banyak salah. Syukurlah Bapak tenang mendengarnya. Segala apapun tanya saja sama Mang Ujang di sana. Lagian barusan pagi sekali Mang Ujang kesini dan udah bicara sama Bapak soal itu. Bagaimana kuliah kamu dan adik kamu? Tanya Bapak dengan nada pelan. Ibu kelihatan senang dengan apa yang aku ucapkan seperti itu. Padahal aku sedang memancing persetujuan dengan Bapak setelah obrolan basa-basi yang sangat menjijikkan ini. Apalagi yang baru aku ucapkan. Baik. Lancar. Urusan Rini di sana sudah tanggung jawab aku saja, Pak. Jawab Putra. Ya sudah. Ibu sama Rini mau ke pasar. Bima ikut juga. Jam berapapun hari ini kamu ke pabrik saja. Itu motor lama kamu benerin dulu ke bengkel. Biar buat sehari-hari di sini, sahut ibu. Tidak lama setelah aku mengiyakan omongan ibu, Bapak langsung bangkit berjalan menuju teras samping yang sudah biasa dia gunakan setiap pagi diam duduk di situ. Aku tahu betul itu bukan Bapak yang aku tahu. Bicara seadanya dan sok-sokan tenang. Padahal raut wajah tidak bisa menutupi kekhawatiran Bapak pada kondisi seperti ini. Untungnya sisi rumah sekarang hanya aku dan Bapak. Sudah lama aku menunggu momen seperti ini. Aku lihat dari kejauhan ke arah Bapak duduk. Tidak ada rokok di mejanya. Apa dia sudah berhenti? Mungkin saja. Atau apa karena sedang sakit saja? Setelah mengambil rokok ke dalam kamar, aku berjalan menemui Bapak ke teras. Rokok sudah aku nyalakan dan ini pertama kali aku berani di hadapan Bapak merokok. Hari yang cerah, udaranya segar. Tapi sayang, Pak, ucap Putra sambil duduk di sebelah Bapak. Bapak hanya menengok sebentar, terlihat kaget anaknya ini berani menyapa. Sejak kapan kamu merokok? Jangan terlalu banyak, tidak baik itu Put, jawab Bapak singkat. Ibu tahu, Rini juga sejak aku kuliah saja. Kenapa memangnya Pak? Tanya Putra. Tidak apa. Tumben kamu tadi di depan. Ibu, Rini dan Bapak bicara seperti itu. Ada apa? Tanya Bapak. Bagus, ini awalan yang baik pikirku. Tanpa aku yang terlebih dahulu bicara, Bapak sudah paham dan bertanya padaku. Bapak tahu tentang kesepakatan atau perjanjian omongan laki-laki? Tanya Putra. Lalu, jawab Bapak singkat. Aku sudah memaafkan Bapak dengan segala perbuatan Bapak. Sekarang aku ingin bertanya dan jawaban yang dipegang oleh seorang lelaki. Kata Bapak dulu pernah bilang, yaitu omongannya. Benar kan, Pak? Bapak pernah bilang begitu? Tanya Putra. Iya benar, Bapak pernah bilang seperti itu. Jawab Bapak sambil memandang ke arah Putra. Aku tidak tahu awalnya bertanya apa. Kenapa, Pak? Bapak sakit apa? Ada kaitannya dengan pabrik tahu? Yang sudah berpuluh-puluh tahun Bapak teruskan dari kakek itu? Tanya Putra. Perlahan. Kenapa kamu tanya soal pabrik dan menyangkutkan dengan penyakit Bapak ini? Ucap Bapak dengan tegas. Aku hanya bertanya, lagian apa salahnya Bapak bilang? Lagian untuk kesembuhan, Bapak tidak ada yang salahnya kan? Ayolah Pak, anggap aku sudah dewasa untuk mengetahui semuanya, sahut Putra. Kamu jangan mengada-ngada. Bapak baik-baik saja, lagian tidak ada sama sekali urusannya dengan pabrik itu. Tugas kamu cuma bantu Bapak urus sementara sampai Bapak sembuh total. Lagian selanjutnya pabrik itu kamu yang urus setelah Bapak. Ucap Bapak dengan nada tegas. Sudah sana, asap rokokmu itu, hentak Bapak. Ya sudah, kalau mau bercerita jangan segala masuk kamar aku ketika aku tidak ada. Mumpung aku lama di rumah, bicara saja Pak. Jawab Putra sambil meninggalkan Bapak.
Aku pikir Bapak akan mudah terbuka, ternyata tidak. Dia masih sama seperti dulu. Laki-laki yang sudah mulai menua, tetap dengan sikap seperti itu. Dengan begitu, aku sudah bulat memutuskan memang harus aku sendiri mencari tahu keanehan ini. Baru saja aku duduk di kursi depan, baru selesai mengeluarkan motor trail aku yang dulu, yang akan aku bawa ke bengkel dulu buat daily aku ke pabrik. Tiba-tiba seperti ada orang tua gila. Laki-laki itu memperhatikan aku di arah gerbang. Bergegas sambil menaiki motor, aku menyapanya. "Kenapa, Pak? Ada perlu apa?" tanya Putra. Laki-laki tua yang kelihatan seperti gila itu hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke arah lurusan kamarku. Karena kamar memang mentok ke dinding benteng rumah, jadi jika dilihat dari depan, sangat jelas posisi jendela kamarku. "Halo, Kek. Saya bicara sama kakek loh," ucap Putra. Semakin yakin itu orang gila. Lelaki tua itu seketika menatapku tajam dan ketawa terbahak-bahak. Kemudian berkata, "Kasihan kamu, Nak. Harus bertanggung jawab." Pelan sekali. Tidak aku respon. Kemudian setelah menutup gerbang, aku tarik gas motorku ini, mengabaikan laki-laki tua dengan rambut panjang tidak terurus itu. Karena masih penasaran, belum jauh aku melaju, aku tengok ke belakang, dan laki-laki tua itu sudah tidak ada. Siapa dia? Nanti sampai di pabrik aku tanyakan ke Mang Ujang. Perjalanan dari rumah ke pabrik tidak lama, kurang dari 10 menit. Sampai di pabrik, hari pertamaku menggantikan bapak sekitar jam 9 kurang. Dari halaman gerbang aku melihat sekeliling, masih pagi. Suasananya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kemarin sore karena banyak rimbun pepohonan jati tua. Segera aku parkirkan motor di tempat yang biasa pegawai bapak parkir. Sedari pagi belum melihat HP. Chat grup kelas, anak-anak nongkrong seperti biasa. Tapi tumben, ada chat masuk dari Rini yang jumlahnya banyak. Segera aku baca dan aku mengerti maksudnya apa. Rini ingin bicara denganku, serius tentang obrolan ibu. Aku suruh saja Rini ke sini, ke pabrik. Langkah kaki memasuki pabrik, melihat sekeliling hanya beberapa saja yang sedang sibuk bekerja. Kelihatan dari jauh Mang Toha dan Mang Deden sedang menimbang kedelai untuk produksian hari ini. Karena pagi sampai malam adalah proses pembuatan dan malam sekitaran jam 2, tahu yang sudah siap baru dikirim ke pasar dan pelanggan. Secara keseluruhan aku sudah paham betul soal pabrik. Sebenarnya tugasku lebih mengontrol keuangan masuk dan keluar. Meneruskan saja. Masuk ke dalam pabrik. "Assalamualaikum," ucap Putra. Den Putra, pagi sekali Den," sahut Mang Toha. "Iya nih Den, jam segini baru timbang-timbang kedelai gini Den. Sebentar lagi baru dicuci dan dimasak dulu," ucap Mang Deden. "Oh iya, tidak apa-apa Mang, aku hanya keliling saja." "Mang Ujang mana ya?" tanya Putra. "Jam segini biasa Mang Ujang belum pulang dari rumah Haji Roy, juragan kedelai Den. Biasanya pengiriman subuh baru dibayar pagi sama Mang Ujang," jawab Mang Toha. "Oh, begitu ya. Ya udah, silakan lanjut Mang, aku paling di belakang dulu," sahut Putra. Segera aku berjalan melewati tungku pembakaran dan melewati tempat pencucian yang ukurannya sangat besar. Ada bau yang asing, seperti dupa. Aku ikuti bau itu, ternyata benar. Ada seperti kemenyan dan dupa dalam satu wadah di balik tempat pembakaran. Bahkan aku tidak mengerti untuk apa. Tidak lama aku duduk di tempat biasa bapak menghabiskan waktu di pabrik. Melamun. Kenapa tempat ini bisa menyeramkan? Ada apa sebenarnya? "Put, dari kapan di sini? Amang baru saja pulang. Tadi kata Toha kamu udah di sini aja," tanya Mang Ujang. "Barusan, belum lama Mang." "Nih, rokok Mang," sahut Putra. Ada, ini ada." "Jadi gimana?" "Yang sibuk biasanya malam Put. Kalau pagi ya gini-gini aja. Malam kan harus ngitung jumlah yang keluar dan lain-lain, ngebagi dan lain-lain. Sepertinya malam saja kamu kesini, biar Amang yang urus dari pagi ke malam."
Seperti biasa, sahut Mang Ujang menjelaskan. Oh, begitu, Mang. Baiklah kalau begitu. Mang, boleh aku bertanya? Tanya Putra. Bi Ima sudah menjelaskan. Ibu sudah bercerita. Rini juga. Bahkan Bapak pada Amang. Put, sudahlah. Biarkan saja pabrik ini sebagaimana mestinya. Tidak perlu kamu mengganggu mereka yang sudah lama sini dan di rumah. Lagian masa lalu dan ini udah turun-temurun, Put. Susah. Jawab Mang Ujang yang sudah paham dengan apa yang ingin dikatakan Putra. Oh, begitu. Bisa saja aku tidak berbuat apapun asal aku tahu cerita semuanya seperti apa. Gimana, Mang? Setuju? Sahut Putra memberikan kesepakatan. Cerita apa, Put? Amang tidak tahu dengan apa yang kamu maksud. Bahkan Amang juga tidak tahu apa-apa. Amang hanya bekerja pada Bapak dengan waktu yang lama. Jawab Mang Ujang dengan nada terbata-bata. Aku pikir Mang Ujang tidak akan sama dengan Bi Imah, ibu dan bapak, sahut Putra kecewa. Bukan begitu, Put. Ini sudah terlalu lama dan sudah terlalu berlalu. Semua kejadiannya, bahkan Amang beneran tidak tahu apa-apa kecuali Bapak, ucap Mang Ujang. Bapak, iya, aku yakin juga begitu. Ya sudah, anggap saja kita sedang berbicara hal itu, Mang. Jam berapa malam, aku balik ke sini, sahut Putra. Jam 10 juga boleh, Put, karena biasanya jam segitu semua tahu lagi dibungkus sama bibi-bibi. Jadi sudah bisa ketebak berapa banyak dan lain-lainnya. Oh iya, di meja sana ada semua catatan kamu. Pelajari dulu saja ya, ucap Mang Ujang. Setelah obrolan singkat dengan Mang Ujang, aku langsung mengambil buku-buku dan lain-lain yang perlu aku ketahui soal proses pabrik tahu ini. Iya, sistem pabrik ini masih menggunakan sistem zaman dulu, belum komputerisasi. Jadi mau tidak mau, bolpen dan buku masih jadi andalan. Segera aku melangkah melewati dalam pabrik ini. Aneh sekali auranya. Beda. Ini kali kedua, setelah membicarakan tentang sisi sensitif pabrik ini, pasti begini. Setelah kemarin dan juga sekarang. Melewati tungku pembakaran, aku kaget. Bukan main. Di siang bolong seperti ini ada yang meniup kedua telingaku dengan kencang. Padahal hanya ada Mang Deden yang sedang menyiapkan kayu bakar di arah yang lumayan jauh. Aku melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan seperti terus ada yang memperhatikan aku dari berbagai sudut. Ini benar-benar takut. Di balik keranjang panjang menumpuk ke atas memang gelap. Ketika mata mengarah ke sana, ada dua bola mata putih. Seketika, persekian detik, aku melihatnya. Segera aku berjalan lumayan cepat menuju parkiran motor. Masih dengan nafas yang belum tenang sama sekali. Dan keringat tentunya sudah mulai turun. Masa iya di siang bolong begini? Apa karena aku tadi membahas hal yang sama dengan kemarin? Aku segera pulang menuju rumah. Bi Imah tetap saja sikapnya beda kepadaku. Rin, ucap Putra mengetuk pintu kamar ini. Iya kak, buka aja, jawab Rini. Kakak baru saja pulang dari pabrik dan lain-lain. Dan lagi-lagi banyak hal aneh loh Rin, ucap Putra menjelaskan. Gini kak, ibu banyak cerita kepadaku soal pabrik dan segala keangkerannya, jawab Rini. Terus, kenapa ibu tidak cerita kepadaku, sahut Putra. Kakak bukan orang yang bisa diajak kompromi kak seperti aku. Harusnya, untuk dapat mengobrol banyak, kita kadang harus pura-pura setuju. Jangan kayak kakak yang selalu bersikuku keras, ucap Rini menjelaskan. Lantas, ini urusannya dengan makhluk tak kasat mata, Rin. Apa kakak salah pengen semuanya normal-normal saja, tanpa harus mengalami keanehan semua ini, sahut Putra. Tidak salah, tentu benar. Tapi ini semua ada kaitannya karena ulah kakek, Kak. Pada semasa dia mulai mengembangkan pabrik ini setelah Buyut meninggal, jawab Rini. Lalu apa yang bisa kakak perbuat? Tanya Putra. Sayangnya, aku nggak tahu cerita selanjutnya, Kak. Intinya di Bapak. Hanya Bapak, atau Bapak hanya meneruskan tradisi sesajen saja dan yang lain-lain.
Kuncinya di Bapak itu yang aku pahami, Kak. Jawab Rini, pelan-pelan. Bersambung dulu ya teman-teman. Tetap ikuti cerita-cerita di channel Ojawedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.